Mas Yanwar, harga dolar naik, rupiah melemah, masyarakat gelisah melihat kondisi ekonomi. Nah, kenapa tren harga dolar ini naik dan rupiah terus melemah, Mas? Apa soal karena faktor geopolitik perang yang mempengaruhi, atau persoalannya emang fundamental ekonomi Indonesia ini rapuh? Ya, jadi gini, kalau kita lihat ya, sebetulnya kan yang namanya rezim devisa bebas ya. Jadi rezim devisa bebas itu kan bisa keluar masuk. Jadi dolar tuh gampang keluar, tapi dia juga gampang masuk. Makanya kan harganya itu adalah volatilitas turun naik, ya. Nah, tapi kan kalau misalnya rezimnya itu devisa kontrol kayak Cina gitu, dia memang tidak ikut volatility. Tapi kan kekuatannya juga mesti kuat. Nah, jadi kan intinya bahwa kita ini masuk ke rezim devisa bebas setelah LOI IMF. Oke. Nah, untuk gampang kita lihat gitu. Kalau kita lihat dari sisi itu, sebetulnya apa sih masalah rupiah? Rupiah ini dia akan kuat ya kalau kita net eksportir. Jadi artinya neraca perdagangan kita ekspor dikurangin impor, lebih gede ekspor. Maka kalau itunya kuat, itu kita ngomong fundamental dulu nih ya. Jadi fundamentalnya dalam sistem rezim devisa bebas, kalau ekspor kita surplus dari impor, berarti akan ada supply US dollar masuk ke dalam sistem devisa kita. Artinya secara fundamental rupiah kuat. Ya kan? Itu terkait dengan transaksi neraca perdagangan. Tapi ada juga terkait dengan neraca pembayaran. Neraca pembayaran ini terkait dengan tadi pembayaran untuk ekspor impor, terkait juga dengan pembayaran transaksi di dalam negeri, terkait juga dengan remitansi namanya. Jadi kalau misalnya TKI kirim duit dari Hong Kong ke sini, masuklah tuh si dolar. Tapi bisa juga orang anaknya sekolah di luar, maka dia akan keluar. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari sisi ini, ada yang terkait dengan ekspor impor, ada yang terkait dengan remitansi. Itu dari supply demand-nya dulu. Oke. Nah, sekarang kita lihat problemnya di mana gitu. Ya, problemnya di mana? Problemnya tuh gini, Bang, untuk gampangnya kita ngelihat. Di dalam atau faktor eksternal? Faktor dalam atau faktor luar. Kayak hari ini misalnya Bank Indonesia dan juga pemerintahan Prabowo sebenarnya udah dari tahun lalu, ya. Jadi pemerintahan Prabowo di tahun lalu, di Maret tahun lalu, dia mengatur tentang dana hasil ekspor. Dana hasil ekspor itu harus masuk ke sini. Jadi aku bahas dulu yang pertama dulu nih. Oke. Kalau misalnya ekspor di atas impornya itu surplus, harusnya rupiah kita kuat dong. Dengan catatan uang hasil ekspornya memang masuk ke sini. Tapi kalau sekarang saya eksportir, saya keluarin barangnya, misalnya batu bara saya keluarin, tapi uangnya saya simpan di luar. Singapura. Di Singapura lah, di Swiss lah, di segala macam, nggak masuk ke sini. Maka sebetulnya itu yang namanya bahasa megalomanianya Prabowo, kekayaan kita dirampas, dicuri, kan gitu dia bilang. Nah, bahasanya itu kurang lebih gitu. Jadi si kekayaannya sudah keluar. Tapi Prabowo punya duit di Singapura kan? Nah, yang jadi persoalan kan kadang-kadang begitu dia ngomong gitu, ya dia juga pebisnis juga kan. Nah, iya, Orang juga kan akan ngelihat juga gitu. Emang situ nggak gitu kan kurang lebih kan begitu ya. Nah, tapi kalau dari sisi ini, Bang Alaraf ya kan dari sisi ini, persoalan ini memang persoalan yang sudah muncul sejak lama. Jadi kalau kita tanya ke BI, dari dulu bukan hanya dari sekarang, dia selalu ngomong tentang dana hasil ekspor itu. Tapi kan kita ini kembali lagi, kita ini rezim devisa bebas. Kalau kayak di Cina, nggak bisa. Karena rezimnya devisa kontrol. Negara punya peran. Negara punya peran. Nah, jadi kalau kita mau ngomongin secara ideologi, begitu Cina itu ngomong kapitalisme negara, state capitalism, dia tuh memang sistemnya juga sistem devisa terkontrol. Begitu sekarang kita punya presiden ngomongin state capitalism, tapi sistemnya sistem devisa bebas, udah nggak nyambung, Bang, sebetulnya. Oh iya. Jadi bukan kiri Prabowo nih ya? Jadi kan maksudnya kita ngomongin tentang sistem politiknya, kan harus terkait juga dengan sistem uangnya. Coba kita lihat sebelum kita jawab dulu yang dolar ini. Di mana sebetulnya state capitalism dimulai di Cina? Ya, kapitalisme negara itu. Cina itu kan memulainya di tahun 78, Bang Alaraf. Ketika Deng Xiaoping dan restorasi itu, dia kemudian
mencarilah yang namanya musuh bersama. Kan kalau yang namanya politik, walaupun dia sekarang sistem politiknya sistem politbiro, tapi kan antar politbironya kan ada pertikaian shopping dengan Zedong, kan itu kan ada. Nah dicarilah oleh dia kan kalau kita nggak punya kawan bersama, kita cari musuh bersama lah, kurang lebih kan gitu. Antara saya dengan Bang Al-Araf, kalau cari kawan bersama beda, Bang Al-Araf ngomongnya ke sini, saya ngomong ke sana. Tapi mungkin ada satu yang sama, kita sama-sama punya musuh sama-sama. Saya sama Bang Al-Araf bisa ketemu, oke musuh kita nggak suka sama korupsi, kurang lebih kan begitu. Iya. Tapi nggak omong-omong kan Bang? Makanya kan kalau di banyak jurnal-jurnal ilmiah tentang tentang Cina, kan selalu dikatakan bahwa momentumnya di situ. Nah dia kemudian membangunlah yang namanya bahwa yang namanya korupsi, mau kawan, mau lawan, kita sikat. Oke. Yang pertama kali dia sikat kan dari pucuknya dulu, yang Gang of Four itu. 4 faksi yang ada di Partai Komunis Cina. Yang salah satunya adalah istrinya Mao Zedong kan, gitu. Jadi Mas Rizky mau bilang penegakan hukum menjadi kunci dalam restorasi Den nih. Nah, sebelum kita ngomongin dulu tentang mengatur devisanya, mengatur apa. Oke. Dia lakukan itu kan, Bang. Dan konsisten kan. Konsisten termasuk dia juga menunjukkan diri dia memang bersih, pemerintahan yang bersih. Nah, begitu ininya sudah terjadi, kapitalisme negara itu terjadi, negara yang mengendalikan segala macam, kredibilitasnya naik. Ya kan, Bang? Ibaratnya dia bisa mengumpulkan devisa, mengatur devisa segala macam. Tapi poin itunya. Nah, kita di mana masalahnya? Oke. Ya, masalahnya satu dari sisi itu dana hasil ekspor. Kedua, kita itu ada yang disebut dengan secara teori itu saving gap namanya. Jadi gini, Bang. Kalau sekarang kita mau pembiayaan dalam negeri, Kalau kita tadi berarti problem penegakan hukum berarti. ya, problemnya adalah bagaimana kita mengatur lalu lintas devisa. Tapi aku mau bilang, Cina itu bisa mengatur lalu lintas devisa dengan melakukan revolusi kebudayaan. Oke. Revolusi kebudayaannya itu dimulai dengan penegakan hukum terhadap musuh bersama mereka yang konsisten, yaitu korupsi. Ya kan, jadi pemerintahan bersih itu memang diciptakan dulu, baru kita bicara tentang sistemnya gitu loh. Nah sekarang kita lihat Bang, kalau dari sisi kita ngelihat hal seperti ini, gitu ya, dalam hal seperti ini tuh apa yang kita lihat gitu. Sekarang kita ngomongin tentang dana hasil ekspor, balik gitu. Kita mau netepin bahwa dana hasil ekspor itu harus pulang. Tapi persoalannya lagi kalau kita lihat, apakah yang namanya gap devisa kita hanya karena soal ekspor? Nah jadi gini, kan kalau Bang Al-Araf terima uang, ekspor, Bang Al-Araf simpenlah di bank dalam negeri. Masuknya kan dalam rekening tabungan Bang Al-Araf kan. Jadi artinya secara akumulasi, perbankan domestiknya atau sistem keuangan domestiknya itu punya dana tabungan masyarakat yang besar. Hidup lah kira-kira. Hidup. Sehingga untuk pembiayaan pembangunan mengandalkan yang namanya uang ini, Bang. Inilah yang disebut dengan rezim devisa kontrol. Bahwa uangnya memang di sini. Tapi profil kita itu terjadi yang namanya saving gap. Jadi artinya tabungan kita, tabungan masyarakat ini dibandingkan dengan pembiayaan pembangunan itu jurangnya itu gede. Jadi aku ingin ngambil gambaran gini. Saya punya pendapatan. Pendapatan saya ini saya pakai konsumsi. Kalau saya pakai konsumsi masih nyisa, saya nabung, Bang. Ya kan? Bagaimana ceritanya kalau sekarang saya punya pendapatan? Untuk konsumsinya saya kurang. Kalau saya punya pada tabungan di masa lalu, saya makan tabungan. Pakai deh tabungan yang lama. Namanya makan tabungan. Tapi kalau udah nggak punya yang nama tabungan, muncullah yang namanya instrumen hutang. Ya. Jadi maksud gua, kita membahas dari yang simpel dulu, yang orang paham dulu deh, sebelum kita ngomong negara. Jadi negara ini juga sama nih. Ketika negara ini ingin melakukan pembiayaan, Nggak ada duit. Pertama, oh ini ada tabungan nih, tabungan masyarakat. Jalanin deh sistem perbankannya. Oh tabungannya kurang. Oke deh, kita berhutang. Ya, nah berhutang. Nah, sekarang kita lihat nih, karena ada persoalan saving gap tadi, akhirnya negara ini membutuhkan investor asing. Oke. Masuk.
Jadi dari mulai kita bicara tentang dari mulai orde baru dan segala macam, terbukanya kita terhadap investor asing. Nah, begitu kita terbuka terhadap investor asing, berarti kan kita memang devisanya harus devisa bebas, Bang. Karena asing juga nggak mau dong kalau disuruh masuk terus keluar, masuk keluar. Nggak mau terkontrol lah. Sama aja kan gini, saya ingin membangun, kalau saya punya duit sendiri, namanya duit sendiri, terserah aja kan, Bang. Iya. Tapi kalau yang namanya saya minjem, ya terserah yang minjem juga. Dia juga perlu yang namanya situasi yang kondusif. Nah, gampangnya Bang, struktur negara kita itu dalam posisi seperti itu. Kekuatan dalam negerinya itu kurang, yang disebut kalau secara teoritis itu saving gap lah. Kesenjangan tabungan dana di dalam negerinya itu kurang. Sehingga membutuhkan yang namanya investasi asing. Ya kan Bang? Nah, menambahkan investasi asing ini berarti kan memang kita masuk ke dalam rezim devisa bebas. Ya kan Bang ya? Benar. Nah, sekarang itu dari sisi filosofinya dulu. Sekarang kita bicara apa yang terjadi. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi itu ya sebetulnya ketika kita pemerintah nih. Ya, pemerintah kan gini. Kalau kita sekarang ngomong nih, orang semua ngomong tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu kuenya yang namanya GDP, PDB itu Katanya 5,6. 5,6. Berarti kan GDP ini, kue ekonomi yang segini, gitu ya, datang dari konsumsi masyarakat. Tapi yakin nih 5,6 Mas? Nah, ini aku mau bahas ke sini nih, sehingga kenapa rupiah melemah tuh ya. Iya, iya. Konsumsi masyarakat, daya beli masyarakat. Ini namanya C. Ya. Nah, konsumsi tadi, kalau misalnya juga ada yang namanya belanja pemerintah, government spending. Ada yang tadi ekspor dikurangi impor. Ya, jadi C consumption gitu ya, ditambah belanja pemerintah, G ditambah X kurang M, ekspor impor tadi yang sisa itu, ditambah investasi asing yang tadi masuk. Ataupun ada dua nih, investasi asing maupun investasi dalam negeri. Rumusnya nih lah. Rumusnya. Untuk ketemu 5,6 nih. 5,6. Nah, sekarang kalau kita mau ngomongin yang sehat dari konsumsi. Dari mana masyarakat ini dapat konsumsi? Dari pekerjaannya, gajinya bisa nutupin. Di mana kita bisa ngelihat bahwa masyarakat ini dalam posisi sejahtera? Ketika konsumsinya naik, saving juga naik gitu loh Bang. Ya. Ya kan? X kurang M-nya juga naik gitu. Nah, yang terjadi di kita itu persoalannya adalah tadi pertanyaan Bang Araf. Aku mau jawab dari sini nih. 5,6 itu benar nggak? Ya. Ya. Satu, ngakalin terkait dengan investasi. Investasi itu yang namanya pembentukan modal tetap bersih. Kalau 5,6 baik harusnya sentimennya positif ya. Jadi gini Bang. Secara jangka panjang ya, GDP kita yang menjadi faktor penentunya itu adalah yang namanya PMTB. PMTB itu pembentukan modal tetap bersih. Jadi investasi. Itu yang namanya investasi itu determinannya itu tinggi terhadap GDP kita. Kalau kita lihat lagi, orang investasi ini mau masuk karena apa? Karena faktor konsumsi. Jadi konsumsi kita ini seksi. Jadi orang investasi itu mau masuk ke Indonesia karena pasar Indonesia ini ngeri. Mau apapun juga dibeli gitu di marketplace di mana tuh pokoknya orang beli deh. Tapi sekarang enggak. Nah, justru ini yang jadi persoalan kan. Handphone dulu 2 bulan ganti, sekarang enggak 2 bulan ganti nih. Yang jadi masalah kan, orang itu kan mempertanyakan struktur ekonomi Indonesia itu kayak gitu. Orang konsumsinya sekarang turun. Yang tadi Bang Alaraf bilang, orang dulu 2 bulan sekali ganti HP, sekarang ini berarti kan konsumsi turun yang dipahami oleh masyarakat. Kalau konsumsinya turun, berarti kan investasinya juga turun. Makanya orang bilang kan, mana bisa lu pertumbuhan ekonomi kayak gitu? 5,6. 5,6. Ini aku ingin fair dulu. Orang yang menganggap bahwa ini terjadi manipulasi data statistik itu dari situ Bang. Karena konsumsi kita itu tak bisa dipungkiri. Konsumsinya itu daya belinya itu turun. Mas, sorry. Mas Yanwar bilang manipulasi data statistik itu mungkin. Mungkin. Jadi manipulasi itu kan bisa juga dengan berhadap metode segala macam ya. Nah, waktu itu kan sempat juga yang namanya investasi ini, yang namanya PMTB ini, ya, modal tetap bruto ini, dibuat Bang. Kan ada Kemenhan harus beli alutista. Jadi ditarik ke depan nih. Kan itu juga belanja kan? Belanja itu juga nyumbang ke GDP-nya, bukan dari sisi konsumsinya. Nah,
Yang menarik Bang, sebetulnya sejak era Jokowi, ya, sejak era Jokowi, terutama di 2016, ada pelemahan faktor determinan dari investasi terhadap struktur GDP kita. Sejak Jokowi. Nah, sejak 2016-2017 tuh pelemahan. Kenapa dia melemah? Karena peningkatan perang negara, belanja pemerintah. Yang tadi Jadi government government spending-nya itu terlalu besar perannya terhadap GDP. Kayak Prabowo sekarang ini MBG lah ya. Nah, ini sebetulnya udah terjadi Operasi Merah Putih. di eranya Jokowi juga. Jadi G-nya itu sudah tinggi. Jadi akhirnya ini ternyata mengakibatkan iklim investasi juga nggak kondusif karena semua pengen dikerjain sama negara lah kurang lebih. Jadi orang juga mau investasi segala macam. Nah, dari sini nih, ini kejadian di tahun udah tampak dari mulai 2017. Apa peristiwanya? Peristiwanya di 2016 itu, rupiah kita itu ketika jadi gini Bang, ada US dollar index yang dianggap kalau kita di SPBU dari angka 0 ya kan gitu ya kalau petugas SPBU. Nah kalau di pasar uang global angka 0 itu adalah US dollar index 9697 Bang. Ini angka long termnya. Jadi kalau US dollar index itu ada di 96, 97 itu sebetulnya udah angka 0-nya. Jadi kalau misalnya US dollar index itu naik ke 104, dia balik lagi ke 96, sebetulnya udah situasi yang namanya siklus yang kata si Purbaya siklus ekspansi. Jadi artinya ketika dia 104, uang itu keluar, makanya US dollar index jadi 104, tapi begitu dia turun lagi ke 96, kemungkinan ekspansi lagi keluar. Makanya dia selalu bilang ekonomi ada siklus ekspansi. Ya, aku coba jelasin ini mudah-mudahan orang bisa nangkep nih. Karena ini persoalannya itu harus kita lihat dari sudut pandang teknisnya dulu nih. Nah, di tahun 2016 itu Bang, kita tuh mengalami penurunan yang namanya surat utang negara kita. Ya Bang ya, yang tadinya itu banyak dipegang asing. Jadi penguatan rupiah kita, suplai uang masuk itu karena investasi asing masuk. Investasi asing itu masuk, suplai dolar itu masuk, itu membeli surat utang pemerintah. Gitu loh Bang Al-Araf. Nah di tahun 2016, aku menjawab yang Bang Al-Araf katakan lagi, ada nggak faktor geopolitik? Ada. Ada, karena 2016 itu Trump pertama. Oh iya ya. Trump dalam posisi bahwa dia tidak menghendaki lagi yang seperti dilakukan oleh Obama. Jadi di tahun 2014 itu chairnya The Fed yang namanya Janet Yellen itu bilang Bang, kita hentikan dulu nih normalisasi neraca The Fed karena berdampak ke 5 negara, salah satunya Indonesia, Turki, Brasil, Afrika Selatan dan India. Turki udah hancur tuh mata uang. Dia bilang jeda dulu. Masuk Trump bilang kita tuh nggak bisa kayak gini. Kompromi terus. Pokoknya terus aja. Karena Amerika juga butuh inflasi. Amerika butuh inflasi agar pertumbuhan ekonominya terjadi. Nah, apa yang terjadi Bang di 2016 ini yang namanya asing itu boleh dibilang disuruh pulang kampung lah. Oleh kebijakannya The Fed, gampangnya. Karena dia disuruh pulang kampung, dia jual lah instrumen yang dia pegang di negara berkembang, termasuk kita. Dia jual lah yang namanya surat utang negara yang dia pegang. Jatuhlah harga surat utang kita, Bang. Yang di pasar sekunder. Diambillah oleh BI. Jadi 2016 itu titik di mana terjadi pergeseran. Yang tadinya asing pegang surat utang negara banyak, itu di 2016 itu bergeser. Jadi BI dan Bank Umum Domestik. Ini karena ketika dia jual ini, dia keluar kan, US dollar kita juga melemah Bang. Terhadap rupiah. Berapa itu 2016 ya? Di 14.200 atau berapa lupa saya. Nah, setelah itu Bang, di 2018 itu, pasar ini balik lagi nih. Si US dollar index itu balik lagi ke angka 97, tapi angkanya udah berubah. Gini Bang Al-Araf. Ya. Jadi ketika 2016 itu ada di angka ini. Sorry Mas, berarti
trennya ini memang melemah udah sejak 2016. Dari 2016. Tapi dari 98 emang tren rupiah terus melemah ya. Oh iya, tapi saya ingin menggambarkan situasi hari ini dulu nih. Nah, situasi hari ini faktornya sejak 2016 sudah terlihat nih ya. Terlihat. Jadi kalau kita bicara faktor rupiah hari ini itu dari 2016. Oke. Tapi kalau kita mau bandingin Bang, sekarang itu kan rupiah itu dulu waktu 2008 kan sempat di 17.000 berapa? 17.100 atau berapa ya? Oh ya di 2000 Pernah di waktu krisis 98. iya. Jadi kalau kita sekarang nggak ngelihat volatility-nya, sebetulnya ekonomi kita ini baik-baik saja memang, karena rupiahnya hanya melemah berapa kalau di angka yang tertinggi waktu itu. Ada orang yang ngejok itu. Tapi gini, kita fokus dulu di sini deh, di kejadian hari ini. Jadi di 96 itu, ketika US dollar indeksnya di angka 97, di 96-97 itu, dia ada di 13.800-an. Ketika dia udah balik lagi nih, setelah rupiahnya melemah, US dollar indeksnya menguat ke atas 100, kan US dollar indeksnya balik lagi ke 97. Tapi ketika dia balik lagi ke 97, nggak kembali ke angka 13.800, Bang. Dia udah geser ke 14.400. Oke? Si rupiah, si US dollar naik lagi nih. Di atas 100, balik lagi ke 97, geser lagi. Jadi aku mau mengatakan US dollar index 97 dari tadinya harganya 13.800 geser ke 14.500, geser ke 15.600 sampai hari ini geser ke 17.300. Oke. Artinya apa? Artinya sebetulnya rupiah kita dalam posisi tertekan sudah dari tahun 2016. Ini artinya apa? Ada yang namanya secara teknisnya itu disebut dengan repricing. Jadi artinya kalau dulu Bang Al-Araf melihat gelas ini harganya $1, ya. Besok Bang Al-Araf ngomong lagi, harganya Bang Al-Araf sebagai ini kan 15.000 nih, $1 ya. Besok saya akan nganggap Bang Al-Araf ini tetap $1 ya. Tapi saya nggak mau $1 itu 16.000, saya mau 17.000. Di sayanya tetap $1. Gitu loh Bang Al-Araf. Ini namanya repricing. Jadi harga ini divaluasi ulang terhadap si US dollarnya. Harga yang sama. Terhadap US dollar yang tetap sama, tapi harganya terevaluasi. Artinya, meskipun kita ngomong inflasi BPS itu rendah, tapi kalau secara US dollar sebetulnya kita inflasi. Nah, problem muncul Bang Al-Araf. Ya, problem itu muncul ketika sekarang orang ya melihat kayak gini. Bang Al-Araf ngelihat. Bang Al-Araf misalnya gampang deh. Anaknya masih butuh susu. Beli susu, harga susunya udah naik karena ikut US dollar. Secara alamiah Bang Al-Araf akan, wah kalau gini ceritanya saya bisa bangkrut. Yang tadinya Bang Al-Araf nabung di rupiah, Bang Al-Araf mulai geser. Saya kalau gitu tukar aja ke US dollar. Karena konsumsi saya elastis terhadap US dollar. Terjadi hari ini. Terjadi. Jadi sebetulnya yang terjadi itu satu, tadinya terjadi repricing terhadap dolar itu terkait dengan yang tadi eksternal itu. Tapi karena ini juga berdampak ke beberapa kelompok masyarakat kita pun sudah mulai tidak percaya terhadap rupiah. Nah, aku ingin cepatnya aja nih. Ini terjadi di 2025 nih. Mulai banyak masyarakat kita melakukan yang disebut dengan natural hedging, lindung nilai secara natural, Bang. Akhirnya borong dolar. Nah, dua, ke emas dan ke dolar. Iya. Tapi emas nurun ya? Nah, enggak, kita bicara nurun. Enggak nurun sih, naik, cuman enggak Kalau kayak orang kemarin-kemarin. Kalau kita ngomong belinya waktu tahun lalu belinya masih naik Bang. Turun tuh kan baru beberapa belakangan ini. Tahun lalu, di Maret tahun lalu, pemerintah tuh keluarin kebijakan. Bank Himbara menerapkan yang namanya rekening emas. Tujuannya apa, Bang? Tujuannya ketika orang sudah menganggap bahwa rupiahnya ini nggak ada nilainya, dan dia ingin melakukan lindung nilai terhadap
kebutuhan konsumsinya, terhadap asetnya, mulai pindah ke emas, keluar duitnya dari perbankan. Dipindahin ke emas, beli emas antam dan sebagainya. Persoalan saving gap-nya akan tambah gede. Ya kan, Bang? Iya, betul. Nah, makanya dicegah, Bang. Ya udah deh kalau gitu buat rekening emas di bank. Uangnya nggak kemana-mana. Devisa hasil ekspor juga dikemukakan 5 tahun lalu. Nah, di tahun ini orang lihat, kok setiap US dollarnya balik lagi melemah, rupiahnya tetap lemah gitu. Orang kan akhirnya ngelihat, oh ya udah deh, kalau gitu juga saya nabung falas. Tambahlah dia tertekan, dan ini tren ini sudah dari 2025. Makanya kalau Bang Al-Araf lihat responnya dari BI apa? Orang kalau cuma sekedar mindahin rekening yang tadinya 100.000 US dollar diganti 50.000. Kemarin dia turun lagi ke 25.000. Nah, Bang Al-Araf, peristiwa ini kalau dibacanya secara politik ekonomi, ini ngeri loh. Ngeri. Artinya rupiah sudah tidak dipercaya di dalam negerinya sendiri. Bukan hanya persoalan terkait dengan arus uang dari luar, Bang. Jadi ada pembatasan pembelian dolar kan? Iya. Jadi sebetulnya peristiwa hari ini di tengah ngomongin tentang pertumbuhan ekonomi segala macam, kelompok yang masih punya uang di dalam negeri itu udah nggak percaya, Bang, sama rupiah. Makanya orang belanja tuh habis dolar habis-habisan. Makanya orang pindah ke dolar. Dan ini, Bang, terkonfirmasi lagi, reksadana US dollar diburu. Jadi sebetulnya ada peristiwa yang menarik bahwa sebenarnya dolar ini sekarang mendapatkan tekanan domestik, makanya sekarang terus melemah. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau kita mau nyalahin nih, ini akibat perang Iran, perang segala macam. Eksternal. Nah, tapi kalau kita lihat, sebelum perang Iran pun situasi ini terjadi. Bang, gini gampangnya. Cuman ada percepatan karena perang. Ini gini. Maret tahun lalu, kita mengalami yang namanya puasa sepi. Lebaran sepi. Maret tahun lalu. 2025. Turun. Makanya jadi demo di Agustus. Jadi angka Maret tahun lalu itu rendah, Bang. Jadi kalau sekarang tumbuh 5,6% itu karena dari Maretnya aja angkanya udah rendah, Bang. Nah, sekarang saya ngelihat nih, sebelum kita bicarain tentang data statistik segala macam. Kalau saya sekarang dalam situasi yang positif ngelihatnya, ya. Jadi sebetulnya pertumbuhan 5,61 ini yang digas belanja pemerintahnya. 5,61 ini. Nah, dari mana kita bacanya, Bang? Bacanya nih, pernyataan rilis dari Menteri Keuangan tentang APBN kita, ya. Dia bilang, Bang, kalau tahun lalu, Bang, di Maret itu penerimaan negaranya itu turun, penerimaan dari pajak. Oke? Tahun lalu nih, negara itu turun, berarti kan tekanan ekonomi. Menteri Keuangan bilang penerimaan pajaknya naik 30%. Berarti kan tanda-tanda ekonomi udah pulih. Tapi muncul juga persoalan. Ini beneran naik atau restitusi yang masih ditahan pemerintah? Kan ada restitusi pajak yang ditahan nih. Oke. Simpel kan, Bang? Kalau penerimaan negaranya udah 30% naik, kenapa defisitnya tambah gede? Jawaban Menteri Keuangan, karena kita ngegenjot ekonomi biar nggak melemah dengan belanja. Jadi kasarnya, Bang Al-Araf, saya mau ngomong, sebetulnya 5,61% ini digas dengan belanja pemerintah yang gede-gedean. Belanja yang gede-gedeannya ini ke MBG, ke KDMP. Kalau Bang Al-Araf termasuk yang ke bagian SPPG, merasakan pertumbuhan ekonomi, jelas. Banyak duit tuh. Karena belanja pemerintah. Kalau Bang Al-Araf, kontraktor yang ngebangun gudang KDMP, ya jelas Bang Al-Araf merasakan pertumbuhan ekonomi. Tapi kan ini ada predator ekonomi juga. Yang tadinya jualan di kantin, sekolah, akibat sekarang ada MBG, dia boro-boro tumbuh. Yang ada tutup.
Kan gitu loh. Bahwa kalau kita ngelihat angka secara nasionalnya naik, iya. Tapi kan ada yang dapat kuenya, Ada yang nggak dapat. ada yang nggak dapat kuenya. Nah, terus kan kalau dikatakan gitu, ekonomi tumbuh ini kan harusnya positif. IHSG harusnya positif, rupiah Iya. harusnya positif. Simple Bang bacanya Bang. Bang Al-Araf, rumah tangga dulu deh. Gak usah kita ngomongin negara deh. Ya kan? Biar miskin, tapi gaya. Gengsi itu namanya. Gengsi. Bang Al-Araf nggak mau ketahuan tetangga nih. Hidup lagi belangsak. Pokoknya ke mall, apa namanya? Pergi. Rojali apa namanya? Nah, segala macam. Pergi. Apa namanya istilahnya apa tuh sekarang? Istri Bang Al-Araf nanya, Pak, duitnya dari mana? Gesek aja kartu kredit. Artinya, walaupun Bang Al-Araf udah di PHK, Bang Al-Araf tetap keluar rumah. Pakai dasi, pakai jas, kelihatan orang kerja kan. Biar tetangga ngerasa bahwa Bang Al-Araf tuh tambah sejahtera. Padahal boncos. Padahal boncos. Bang Al-Araf nyuruh istri sama anak tetap ke mall, tetap belanja, tapi gesek kartu kredit. Utang. Ngutang. Artinya, Bang Al-Araf kelihatan bertumbuh ekonomi keluarganya. Karena belanjanya gila-gilaan, semua orang tetangganya lihat, oh gila nih, Pak Al-Araf udah beli ganti mobil lagi, udah gini kan gitu. Padahal nggak tahu kalau malam nggak bisa tidur karena utang di Nah, mana-mana. kurang lebih gambaran kita tentang negara kita. Kalau sekarang kita ngomong pertumbuhan ekonomi, wah tumbuh, iya. Tumbuh 5,6 Oh, keren. 5,6. Iya. Tapi tumbuhnya pakai apa? Ternyata defisitnya melebar. Defisit melebar artinya ngutang. Yang bisa kasih hutang di domestiknya, seperti aku bilang tadi Bang, di domestiknya orang udah mulai mengalihkan. Berarti nggak ada duit kan di domestiknya. Berarti kan butuh investor asing lagi. Pergilah nanda tangan BOP lah. Pergilah ke Jepang, pergilah kemana-mana. Ujungnya ini kan emang cari duit untuk ngasih utangan. Nggak ada yang ngasih juga. Masih defisit. Nah, jadi Bang, dalam posisi kayak gini, kita harus dingin nih ngelihatnya. Kalau dingin ngelihatnya kayak gini, ngelihat oh Indonesia ini sekarang lagi pengen belanja gila-gilaan. Belanja gila-gilaannya butuh investasi asing. Di mana ceritanya Bang? Fundamental rupiah menguat. Oh, kesana kesimpulannya. Aku coba jelasin pelan-pelan biar orang bisa menangkap dulu. Karena kan kalau kita ngomong mah gampang aja. Tapi kan nanti takutnya dianggap kita Provokator. Saya Walau juga, benar provokator sih. ya, walaupun saya juga ingin memberikan penyadaran ya secara politik ini memang sedang tidak baik-baik saja. Tapi maksud saya, Mas, berarti lo bilang sakit nih fundamental ekonomi kita. oh iya, kalau sekarang Peri, Gubernur BI mengatakan under value, fundamental kita melemah. Purbaya bilang ekonomi kita dalam masa ekspansi. Lu ekspansi, gua nggak bantah, lu ngomong ekspansi. Tapi ekspansi lu dengan menggenjot belanja pemerintah kan? Dia sendiri jawab kok. Itu agar ekonomi tidak melemah. Ya, terus dia juga yang bilang, kalau kita nggak mau kayak kejadian lagi kayak Agustus, nggak mau lagi krisis kayak 98, jangan anti hutang dong. Berarti dia mengakui dong. Iya, dia. Iya nggak? Benar. Berarti kan kita menggenjot yang namanya belanja agar ekonomi tidak terhenti ini. Buat government spending. Buat government spending dan dibiayai oleh hutang. Gimana ceritanya bahwa kita mengatakan bahwa fundamentalnya kuat, Bang? Sementara government spendingnya MBG, Koperasi Merah Putih banyak masalah ya. Ya. Kita satu-satu dulu nih sebelum Iya. kita bicara tentang pilihan belanjanya. Oke. Tapi bahwa sekarang gini deh, aku ingin memberikan gambaran yang agak netral ya Bang ya. Ini kan, kalau dilihat, siapa yang pernah melakukan ini? Satu, Melakukan apa nih? melakukan bahwa di tengah ekonomi itu melambat, pemerintahnya belanja gede-gedean, agar ekonominya itu tidak terjadi, nggak jatuh. Satu Bang, ini kita ngomong dulu ke tahun 1930 ketika dunia dilanda depresi besar. Jauh amat nih 1930. Enggak, tapi maksudku ini kita memahami bagaimana pemikiran Prabowo sebetulnya. Ya. Nah, tahun 30 Bang, Hitler itu ya, ketika dia memimpin Jerman, di tengah kayak gini, kita jangan ngerem, kita harus ngegas. Peran belanja pemerintah harus membuat ekonomi terus optimis, gaspol. Perang ini itu dia. Nah, apa program dia? Memberikan pinjaman ke keluarga. Membuat bank. Jadi sebetulnya Bang, kalau kita ngelihat lagi kebijakan tahun 30 ini,
Ini mirip-mirip nih Bang sama KDMP. Mirip loh. Jadi tahun 30 tuh Jerman tuh membentuk yang namanya gerakan koperasi juga si Hitler ini. Ada banknya. Negara mengatur pembiayaan ke sana. Jadi pilihan-pilihan tuh ada. Terus kalau kemudian ngomong bahwa negara terus belanja di tengah kesulitan ini, orang bekerja kepada negara. Ini New Deal-nya Roosevelt di Amerika Serikat. New Deal Amerika Serikat itu tetap belanjanya besar, orang kerja ke negara di bendungan-bendungan. Setelah bendungannya jadi land reform dia. Nah, jadi aku ingin netral dulu nih. Kalau terkait pilihan bahwa tengah ekonomi melambat ini, Pernah terjadi. bahwa negara kemudian mengambil peran belanjanya, secara teori nggak ada yang salah Bang tentang itu. Secara teori loh. Ya kan? Tapi persoalannya ketika Anda ekspansi di sini dan ngebiayainnya bukan dari tabungan, bukan dari devisa domestik yang aku bilang tadi, Dari utang. pakai duit orang, maka kan Anda juga harus rasional. Ketika saya pakai duit orang ini, ada bayar bunganya, ada bayar pokoknya. Berarti uang yang saya pakai dari belanja ini harus bisa membuat saya di tahun depan bisa bayar pokoknya, bisa bayar bunganya. MBG nggak bisa bayar. Nah, kan di situ persoalannya. Jadi ketika kita sampai ke titik itu, Bang, disitulah inti perbedaan pendapat kita, kontra argumennya. Anda membiayain ini pakai hutang, ada bunganya, ada ininya, tapi Anda kayak sinterklas, bagi-bagi duit. Bang kasih ibu. Bakar duit. Bakar duit. Dengan kata lain, bang kasih ibu kan. Hanya memberi, tidak berharap kembali. Sementara yang di sini berharap dibayar, Bang. Ngamuk lah. Iya kan, ini kan. Jadi aku ingin memberikan gambaran yang sederhana aja. Saya sekarang mau jadi sinterklas, tapi duitnya pakai minjemnya pakai kapitalis, ada bunganya, ada pokoknya, tapi saya bagiin sosialis gitu. Nyambung nggak kalau secara Nggak nyambung gitu. nggak nyambung kan? Jadi dari awal tadi aku ngomongin shopping, ada ngomongin Hitler, ada ngomongin Roosevelt. Mereka membangun yang namanya peran negara, state capitalism, dengan membenahi dulu memang nggak terlalu tergantung dulu sama orang gitu loh, Bang. Jadi ideologi Prabowo ini nggak jelas nih, sosialis apa kapitalis Ya, apa. kalau menurut mau saya jadi kemana? jadi konflik itu. Satu sisi ingin membangun state capitalism, Ya. tapi sisi lain minta-minta duit kemana-mana. Ya kan ke Jepang, kemana kan ini ujung-ujungnya kan cari duit utangan, Bang. Iya betul. Bukan jalan-jalan ya? Iya, ya nggak tahu lah kalau itu. Tapi kan intinya kan yang mau dilakukan seperti itu. Kedua, mulai neken kan ke pengusaha-pengusaha. Oke deh, sekarang saya rubah deh bagi hasilnya. Mulai neken lagi. Ikut Patriot Bond. Ikut Patriot Bond. Kalau nggak hajar. Aja. Kan gini Bang. Saya ambil contoh deh. Ini ambil contoh. Di Kompas minggu lalu itu ada berita ada 78 dati 2 sudah nggak punya uang untuk bayar tenaga PPPK itu loh, yang honorer Pemda itu loh. Kalau kita lihat Bang, yang namanya transfer keuangan daerah itu dikurangin kan demi MBG, ya kan Bang? Sekarang saya tuh ngomong deh, Jerit daerah nih hari ini. sekarang simpel aja. Kita berdua nih, Bang Al-Araf, karena dulunya relawan lah kurang lebih gitu mungkin nih, dapatlah proyek KDMP. Enggak, saya bukan relawan Prabowo nih. Anggap aja. Andai, oke andai. Anggap Oke, aja. oke. Anggap aja kita ngomongin tentang fenomena di masyarakat bawah, Bang. Iya, iya. Ya kan? Bang Al-Araf pasti akan ngomong, oh bener ini, MBG bermanfaat, KDMP bermanfaat, karena kebagian. Bagian. Tapi begitu saya di sini, pegawai negeri sipil honorer di daerah, gara-gara lu gua nggak gajian hari ini. Iya. Yang berantem di mana, Bang? Di bawah. Jadi aku ingin menggambarkan bahwa ekonomi itu nggak bisa menyenangkan semua orang. Ekonomi itu tentang pilihan. Kan dengan kata lain gini loh, aku ingin menggambarkan di mana potensinya gesekan ini akan terjadi. Begitu orang yang kebagian seneng, orang yang nggak kebagian nggak seneng,
Lama-lama yang nggak kebagian ini ngamuk juga sini kan? Ya kan Bang? Ribut. Sekarang orang banyak bilang 98 Bang. 98 Bang. Kalau Pak Harto tuh duitnya nggak ada limitnya, nggak akan jadi apa-apa Bang. Kan mulai terjadi itu ketika dulu 98 itu Pak Harto tuh kan BBM dan sembako, 9 bahan pokok. Itu diatur betul oleh negara harganya. Begitu dia nggak punya lagi duit untuk mengakibatkan harga BBM dan sembako itu stabil, yang di bawah Bang, protesnya mahal, ngamuknya karena itu. Maksudnya besok banyak ngamuk lagi nih, 2 bulan 3 bulan masyarakat. Saya ingin mengatakan kita belum resesi, kita belum krisis, iya. Tapi potensi ke arah krisis, ke arah resesi itu ada. Jadi aku ingin fair aja gitu loh Bang. Siapa yang ngomong bahwa kita lagi resesi? Siapa yang ngomong kita lagi krisis? Tapi aku ingin mengatakan sinyal-sinyal menunjukkan kita punya potensi loh ke sana. Kalau punya potensi ke sana, berarti kan kita harus memitigasinya kan Bang, sebelum terlambat. Stop government spending kayak MBG. Stop government spending segala macam. Nah sekarang yang terjadi kan gini Bang. Tapi kayaknya sampai kiamat Prabowo nggak mau stop MBG dah. Kenapa Bang? Nih simple nih, ya, nih simple nih. Bang, coba MBG hari ini. Udah masuk kampus. Aduh, iya bener juga masuk kampus. Ada rektor yang ngomong tugas kita pendidikan. Ada rektor yang ngomong. Ini. Jadi Bang, menurutku MBG itu prasmanan yang dibagi-bagi di semua kelompok elit. Yang menjadi bagian dari... Elit ini kan ada elit parlemen, ada elit non-parlemen. Kalau sampai kampus saja sekarang kebagian, proyeknya dibagi. Gini loh Bang, menurutku akhirnya kita ketemu di kawan bersamanya itu apa? Korupsi boleh aja asal kebagian. Agak beda sama Sioping Bang. Kalau Sioping kan intinya adalah korupsinya musuh bersama. Kalau kita nih sekarang lagi dibangun satu ideologi yang sadar tidak sadar seolah-olah ngutang boleh aja asal aneh kebagian. Bayar nah, kumaha engke. Kan soalnya begitu. Ini budaya yang sadar tidak sadar tuh sedang terjadi tuh seperti ini loh Bang. Nanti urusan presiden berikutnya. Urusan presiden berikutnya. Beban utang ya. Jadi artinya kita ketemu di persoalan ketidakefisienan itu menjadi kawan bersama asal kebagian. Circle partai politik harus dikunci. Non-partai, kampus. Non-partai, kampus. Semua kan dibagi nih MBG kan. Supaya diem dah mahasiswa, akademisi. Diam kan, semua kebagian kan. Nanti khawatirnya kan NGO juga mulai ditawarin SPPG nanti kan gitu loh. Jadi NGO juga jadi punya dapur gitu. Mana lagi mikir-mikir sih. Ya kan jadi kan terus nanti lembaga riset juga jadi punya dapur. Mikir. Kan ini trennya semakin jelas loh bahwa MBG. Saya dengar belum kenceng nih, harus lebih kenceng NGO. Bang, biar dibagi. Ada orang bilang kan, MBG ini bukan persoalan elektoral. Karena anak-anak ini nggak akan milih. Iya, tapi yang punya dapur mah elektoral Bang. Iya, yang makannya mah nggak ada urusan sama elektoral. Tapi yang punya dapur. Ada dapil, ada ormas, ada pak rektor. Iya. Ya kan, jadi maksudku bahwa ini kita itu sedang membiayai ongkos politik yang mahal lewat belanja pemerintah yang duitnya juga dari ngutang Bang. Nanti kalau udah sampai ke titik ini sebetulnya di mana ceritanya Bang kita mau ngomong rupiah kuat? Berarti lebih banyak faktor dalamnya yang bermasalah dong. Oh iya dong. Jelas ini. Sekarang gini, ini soal kepercayaan. Nih, saya menggambarkan yang di bahasa umum dulu nih. Sekarang kita lihat Bang. Jadi soal perang-perang itu efek nggak terlalu dominan lah ya. Pengelolaan keuangan kita. Aku ambil contoh nih. APBN yang realisasi dilaporkan oleh Purbaya memberikan dukungan ekonomi kita tumbuh 5,61. Belanjanya naik tajam. Jadi penerimaan naik 30%, tapi kata Purbaya belanjanya naik lebih tajam. Belanjanya kemana nih? Karena MBG yang dibagi tambah banyak Bang. Ya udah kita bahas terang aja.
Yang dibagi tambah banyak. Kampus, Iya, yang tadinya cuma asumsinya berapa, tambah banyak kan. NGO udah masuk list nggak nanti tuh? Mahal kali kan gitu kan. Nah, terus Bang, Siap-siap buat SPPG gitu. iya kan? Artinya kalau kita lihat Bang, Aduh. defisit melebar kan. Sekarang aku masuk dulu nih dalam bahasa terangnya. Di rumah deh. Ya kan? Pak, tabungan tinggal berapa lagi? Oh, tahun lalu kita punya tabungan 100. 100 itu dari mana? Itu Pak. Sisa kita ngambil hutang ke bank, tapi kita nggak jadi Pak. Bangun rumah, karena semennya mahal. Duitnya tuh sekarang ada di bank. Kurang lebih, aku mau ngomong, yang disebut-sebut dengan saldo anggaran lebih, yang dibilang uang kita banyak, yang 400 itu asal muasalnya karena ada front loading hutang, diambil hutangnya lebih banyak, tapi yang dipakainya sedikit, uang ini masuklah ke tabungan sal. Dari silva namanya, sisa-sisa anggaran. Dipakai lah itu. Jadi kurang lebih punya tabungan, tapi tabungan itu sendiri asal muasal duitnya bukan dari pendapatan Bang, tapi dari ngutang yang belum dipakai. Nangkap nggak Bang? Ya. Nah. Sekarang tahun lalu kita di rumah tangga nih. Untuk membiayai rumah tangga ini, saya cuma butuh pakai kartu kredit itu 100. Ya Bang ya. Saya pergi ke bank karena saking bonafitnya orang percaya sama saya. Bang ngomong ke saya, Pak Yanuar, jangankan 100 Pak Yanuar, 250 aja saya kasih Bapak. Trust. Karena orang percaya sama saya kan. Saya tuh sebetulnya butuhnya 100, tapi karena dia nawarin 250, aku ambil dah. Gua ambil ya. Ini yang disebut dengan front loading. Jadi kalau kita lihat datanya, ini yang disebut dengan bid ratio. Bid ratio itu apa? Pemerintah masuk ke surat pasar surat utang, butuhnya 100, yang masukin minta pemerintah itu rata-rata 2,5 kali. Rata-rata. Jadi artinya tingkat kepercayaan pemerintah berhutang sampai 2025, rata-rata tuh 2,5 kali. Di Maret 2025 kemarin Bang, itu di 1,4. Turun Bang. Jadi kurang lebihnya, tahun lalu saya datang ke bank, kasih dong gua plafon dong. Merem aja kasih dah. Ya 2,5 deh. Datang lagi tahun ini. Begitu lagi datang tahun ini, waduh. Tar dulu nih. Kayaknya lo belangsak gimana? Orang gua kesini tahun lalu cuman pakai Kijang Buntung, sekarang pakai Innova. Tapi kan orang Bang bilang, ya Innova lu dari utangan gua juga gitu loh. Ya kan kurang lebih kan gitu. Itu yang disebut dengan lembaga rating kan, dari utangan. Gue juga lihat usaha lo hancur. Udah deh. Ya udah deh, gue tambahin cuman sekarang deh, nggak segede dulu ya. Turun kan? Di saat kebutuhan gaya saya tambah tinggi. Anak saya di rumah nggak mau tahu deh. Biasa saya kasih barang branded nggak mau Pak. Masa turun kelas? Apa kata orang Pak? Dari nongkrong warung kopi ke Plaza Senayan udah berubah gaya. Masa dirubah Pak? Akhirnya yang ada dari saya besar, gede pasak daripada tiang itu kan? Utang kan? Sama juga dengan kayak sekarang. MBG, wah itu mulai ribut kampus, kasih. Yes. Setiap yang ribut kasih. Ini kasih, ya, naik dong belanjanya. Ya kan? Di tengah kita nggak bisa ngerem belanja, karena nggak bisa ngerem keinginan. Trust utang melemah. Makanya dari mana ceritanya rupiahmu kuat Bang? Jadi kalau Purbaya bilang pasar tidak memahami ekonomi kita lagi ekspansi. Oke, lu orang pasar, lu tahu lu lagi ekspansi. Belanja pemerintah lu gede-gedean. Tapi kan lu minta duitnya ke gua, ngutang ke gua. Gua kan wajar dong kalau gua ngitung. Utang gue lu pakai buat apa? Buat pesta deh lah. Nah, ini bahasa kasarnya tuh Bang, gampangnya. Aku mau ngomong, kenapa kok pertumbuhan ekonomi kok direspon sama rupiah yang melemah? Karena pertumbuhan ekonomi itu dibiayai hutang. Yang ngasih hutangnya dari luar, ujung-ujungnya
ya namanya kepercayaan itu ada harganya.